DMPD selaku dosen yang mengampu mata kuliah Etika Politik dan Pemerintahan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Resa Farahirunisa dengan NIM 2286230004 akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Urgensi Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam memulihkan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Nah, di bab 1 ini penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa atau disebut dengan extraordinary crime yang tidak hanya merugikan kerugian negara tapi juga merusak sistem pemerintahan, kepercayaan publik serta kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemerintah mempunyai berbagai regulasi seperti Undang-Undang Tipikor atau KUHP, namun dalam pelaksanaannya atau penerapannya belum secara optimal. Nah, bisa kita lihat perbandingan antara kerugian negara yang dihasilkan oleh hasil tindak pidana korupsi dengan aset yang mau dikembalikan itu cukup sangat jauh sekali perbandingannya. Nah, kondisi ini memungkinkan tindak pidana korupsi mengalihkan atau menyembunyikan pula aset mereka dan mengalihkannya kepada pihak yang ketiga serta menyembunyikan aset mereka ke luar negeri. Nah, oleh karena itu penelitian ini dapat menyebutkan masalah utama yaitu terkait urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset dalam memberikan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi, penerapannya serta mekanisme ideal untuk mempercepat pemulihan kerugian negara. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu belum disahkannya RUU Perampasan Aset ini. Yang kedua yaitu mekanisme dan pelaksanaannya belum maksimal. Yang ketiga yaitu minimnya efektivitas penegakan hukum, dan yang terakhir itu mekanisme ideal terkait penegakan hukum, instansi keuangan serta instansi pemerintahan itu belum ada. Dilanjut yaitu rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset ini dalam memulihkan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu apa saja dampak dan tantangan yang dihasilkan dari perampasan aset hasil tindak pidana korupsi terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Yang keempat itu bagaimana mekanisme ideal perampasan aset hasil pidana korupsi. Dan yang kelima yaitu bagaimana RUU Perampasan Aset ini sebagai instrumen strategis dalam memulihkan kerugian negara. Dilanjut yaitu ke bab 2 terkait kajian teori, di mana kajian teori ini yang pertama secara konseptual perampasan aset ini merupakan upaya pemerintah dalam mengambil aset dari hasil tindak pidana korupsi. Nah, sejalan dengan itu, konsep ini sesuai dengan pendekatan follow the money, di mana pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana korupsi ini tidak boleh merasa diuntungkan sama sekali. Nah, yang ketiga yaitu penelitian ini sesuai dengan teori NCB, yaitu non-conviction based future, di mana penelitian ini tidak menunggu putusan pidana terlebih dahulu. Yang keempat yaitu teori negara hukum, teori kebijakan hukum, dan teori perampasan aset. Dan pembahasan bab 3 yaitu terkait metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau studi literary research. Yang selanjutnya yaitu terkait pembahasan di bab 4, yaitu yang pertama kita akan membahas terkait urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset. Nah, RUU Perampasan Aset ini merupakan hal yang sangat mendesak yang harus segera dilakukan. Dimana jika tidak segera dilakukan, maka kerugian negara akan lebih besar lagi. Nah, hal ini juga berkaitan dengan mekanisme NCB ini akan menjadi efektif dalam perampasan aset ini. Yang kedua yaitu terkait dampak dan tantangan pengesahan RUU Perampasan Aset ini. Dari hasil wawancara kami dengan beberapa pihak bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset ini merupakan dampak yang positif, di mana akan memberikan efek jerak kepada pelaku tindak pidana korupsi. Nah, adapun tantangan yang teridentifikasi yaitu pelanggaran hak asasi manusia, penyelewengan kekuasaan. Yang ketiga itu mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Nah, mekanismenya itu yaitu perampasan aset ini merupakan langkah yang strategis, di mana yang pertama yaitu harus dengan putusan pidana, perdata, dan pengawasan pengadilan. Yang selanjutnya itu terkait mekanisme ideal perampasan aset ini. Mekanisme ideal perampasan aset ini yang pertama melalui pelacakan.
pembekuan hingga pengawasan pengadilan. Dilanjut yaitu terkait RUU perampasan aset ini sebagai instrumen strategis, di mana RUU perampasan aset ini sebagai instrumen strategis tidak menunggu hasil vonis pidana terlebih dahulu, maka akan mempercepat pemulihan kerugian negara. Dan dapat disimpulkan bahwa RUU perampasan aset ini merupakan hal yang sangat mendesak yang harus segera dilakukan. Namun demikian, itu bergantung kembali kepada komitmen politik. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.